A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa qafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Al-Faqir Ustaz Ardiansah Asri Hussein, dan tema uraian kita pada kesempatan ini adalah tentang sembelihan yang halal dan haram di dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang penyembelihan, maka dia menjadi salah satu syarat ya agar hewan darat yang kita makan itu menjadi halal ya. Ini seperti mana yang diuraikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitah, ya, diharamkan kepada kalian memakan bangkai ya. Nah, ini bangkai adalah hewan yang tidak disembelih ya, yang kita temukan dalam keadaan sudah mati ya. Ini terutama sekali dari jenis ternak ya, atau hewan yang halal kita makan dari hewan yang tinggal di darat ya, atau al-hayawan al-barri ya, jadi hewan yang tinggal di darat. Kemudian yang kedua, kata Allah waddam ya, kita diharamkan memakan darah ya, jadi baik darah manusia ataupun darah hewan itu diharamkan kita makan, baik masih berbentuk darah atau yang telah dirubah ya menjadi makanan atau menjadi minuman ya, ini diharamkan dalam agama kita. Yang ketiga, walahmul khinzir ya, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi ya, dan apa saja yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi untuk berhala atau untuk sesembahan ya, sesajen dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya wal munkhaniqah ya, hewan yang mati tercekik ya. Kemudian wal mauquzah ya, hewan yang mati terpukul atau yang dipukul. Wal mutaraddiyah ya, hewan yang terjatuh ya dari ketinggian kemudian dia mati, ini diharamkan kita makan. Wan natihah ya, hewan yang ditanduk ya atau diseruduk oleh hewan yang lain. Wama akala as-saba ya. Jadi apa saja yang kemudian dimakan oleh hewan buas ya. Illa ma zakaitum, kecuali yang telah kalian sembelih ya. Nah, ini dasar dari Al-Qur'an bahwa penyembelihan itu menjadi syarat ya agar hewan al-barri atau hewan darat itu boleh kita makan. Selanjutnya dari hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan umumnya dinyatakan dalam banyak kitab-kitab hadis ya, di mana Nabi bersabda, ma anharaddam wa zukira smullahi alaih ya, apa saja yang telah dialirkan darahnya, artinya yang telah disembelih ya, dikuras darahnya, kemudian yang disebut nama Allah, fakulu ma lam yakun sinnan au zafran ya. Nah, jadi boleh kita memakannya selama dia bukan gigi dan bukan pula kuku ya. Nah, ini dasar normatif dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis tentang perintah menyembelih hewan darat ya. Selanjutnya apa hikmah dari penyembelihan ya? Ulama menyebutkan hikmah dari penyembelihan ini adalah mura'atu sihhatil insan al-ammah ya, dalam rangka merawat dan menjaga kesehatan manusia pada umumnya ya. Wa daf'ud darari anil jismi, dan menghindarkan mudarat ya, keburukan yang boleh jadi menimpa tubuh manusia. Bipaslid dami anil lahmi wa tathhirihi minad dam ya, yaitu dengan cara memisahkan darah dari daging ya dan membersihkannya. Ya, karena memang di dalam darah ya, baik itu darah hewan ataupun darah manusia, ini ada doror ya, ada keburukan yang bisa membahayakan tubuh manusia.
Kemudian selain itu juga mubaatul jarothim wal makrubat. Dia tempat banyak hidup bakteri dan virus-virus yang berbahaya, ya. Walikul lidamin zamrah au fasilah tunasibuhu fayamna al-ikhtilat bainad dima, ya. Jadi karena memang pada umumnya darah itu ada pada tubuh hewan atau pada tubuh manusia, ya, maka ketika disembelih maka terkuraslah atau keluarlah darah yang mengandung banyak bakteri tadi dari tubuh hewan tersebut, gitu. Ini diantara hikmah, ya, mengapa kita diperintahkan untuk menyembelih hewan, ya, terutama hewan darat, gitu. Berikutnya terkait dengan jenis-jenis sembelihan, ya. Ini ada yang halal kita makan, ada yang haram kita makan, ya. Nah, terkait dengan penyembelihan, ya, ini setidaknya ulama membagi pada 3 kategori, ya. Ada sembelihan oleh penyembelih yang halal kita makan, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada penyembelihan oleh penyembelih yang haram kita makan. Jadi ada yang halal kita makan, ada pula yang haram kita makan. Dan yang ketiga, ada yang ulama berbeda pendapat. Sinfun mukhtalafun fihi, ya. Ada kategori yang ketiga, ulama berbeda pendapat tentang halalkah kita memakan sembelihannya atau haram, ya. Baik, kita mulai, ya, dari sembelihan yang halal kita makan, ya. Sembelihan yang halal kita makan ini seperti mana diuraikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, ya, dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, adalah sembelihan muslim, ya. Jadi sembelihan orang yang beragama Islam, gitu. Ini sepakat para ulama bahwa sembelihannya halal kita makan. Yang kedua, al-baligh, ya. Jadi seseorang yang telah mencapai usia baligh, ya. Baligh itu bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi, gitu, ya. Nah, ini diantara parameter mengukur baligh atau belumnya seseorang. Jadi persyaratan yang kedua, sembelihan yang halal dimakan berdasarkan kesepakatan para ulama adalah sembelihan orang yang telah baligh, ya. Orang yang belum baligh nanti akan masuk pada kategori yang lain, ya. Yang ketiga, al-aqil, ya. Sembelihan orang yang berakal, artinya dia punya akal yang sehat, ya, bukan orang gila, ya, bukan pula orang yang terganggu mentalnya, gitu. Kemudian yang keempat, az-zakar, ya, jadi penyembelihnya adalah laki-laki. Nah, ini 4 persyaratan, ya, sembelihan itu halal kita makan berdasarkan kesepakatan para ulama, gitu, ya. Jadi sembelihan seseorang yang beragama Islam, kemudian dia telah baligh, kemudian telah berakal, dan seorang laki-laki, ya. Yang kedua, kita akan uraikan sembelihan, ya, oleh penyembelih yang haram kita makan sembelihannya, ya. Yang pertama dikatakan bahwa adalah sembelihan al-kafir min ghairi ahlil kitab, ya, kal musyrik awil wathani abidil asnam, ya. Jadi non muslim yang tidak beragama samawi. Ini sepakat para ulama bahwa sembelihannya itu haram kita makan, ya. Jadi orang kafir atau non muslim yang tidak beragama dengan agama samawi, ya, seperti penyembah berhala, ya, atau agama-agama ardi lainnya atau agama-agama bumi yang di luar Yahudi ataupun Nasrani, ya. Nah, termasuk sembelihan yang haram kita makan adalah sembelihan al-mulhid alladzi la yadin bi dinin, gitu, ya. Jadi yang kedua adalah seorang ateis yang tidak beragama dengan agama apapun, gitu. Ini haram, ya, sembelihannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian termasuk sembelihan yang haram kita makan apabila yang menyembelihnya wal murtad, ya, wa in tadayyana bidini ahlil kitab, ya, orang yang murtad, gitu, ya. Orang yang murtad, dia tadinya beragama Islam, lantas dia murtad pindah ke agama lain, ya, walaupun agama itu adalah agama ahli kitab, agama samawi, namun sepakat para ulama sembelihannya haram kita makan karena dia telah murtad dari agamanya, ya. Ini seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-3, ya, di mana di antara sembelihan yang diharamkan itu adalah wa ma zubiha 'alan nusubi, ya. Nah, jadi sembelihan yang dijadikan sebagai sesajen, gitu, ya.
wa ma uhilla li ghairillahi bihi, ya, dan hewan yang disembelih, ya, itu bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini jenis, ya, hewan atau sembelihan yang haram kita makan berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi ulama tidak berbeda pendapat soal haramnya kita makan sembelihan mereka, gitu. Nah, kategori yang ketiga, di mana ada sembelihan yang ulama berbeda pendapat tentang halal dan haramnya. Sebagian ulama menghalalkan, sebagian yang lain mengharamkan. Yang pertama adalah sembelihan kitabi, al-kitabi, artinya pemeluk agama samawi ahlu kitab, ya, apakah dari kalangan Yahudi, ya, Bani Israel, ataupun dari kalangan Nasrani, gitu, ya. Mengapa ada perbedaan di kalangan para ulama? Karena ada dalam Al-Quran, ya, surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab, ya, dan dihalalkan bagi kalian, ya, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab atau ahlu kitab, ya. Jadi makanan mereka itu kata Allah hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, ya. Jadi makanan sembelihan mereka halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka, gitu. Nah, ini ada ayat yang menyatakan demikian, ya. Nah, sehingga ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh, ya, seperti mana isyarat dalam Al-Qur'an kita boleh memakan sembelihan mereka, ada pula yang mengharamkan, ya. Umumnya kata para ulama bahwa sembelihan ahlu kitab itu halal kita makan, ya, halal kita makan, tentunya dengan beberapa prasyarat, gitu, ya. Yang pertama bahwa sembelihan itu bukan, ya, dalam rangka persembahan atau sesajen kepada roh orang tertentu, seperti katakanlah misalnya untuk Nabi Isa alaihissalam, gitu, ya, atau untuk Zuhair, gitu, ya, ini orang suci dalam tradisi orang-orang Yahudi yang telah menyimpang dari agama mereka, gitu. Maka apabila memang telah jelas-jelas sembelihan itu dijadikan sebagai sesajen kepada selain Allah, artinya di dalam rangka upacara sesajen, maka diharamkan kita makan, gitu, ya. Nah, jadi kalau memang dia diberikan kepada sebagai sesajen, gitu, ya. Nah, adapun jika tidak sebagai sesajen, ya, maka umumnya para ulama memperbolehkan kita memakan sembelihan ahlu kitab, ya. Jadi pemeluk agama samawi seperti Yahudi maupun Nasrani, gitu, ya. Wa qala al-Malikiyah bi karahati dzalik fi ghairi hurmah, ya. Jadi ada pendapat yang kedua, ya, itu mengatakan bahwa makruh, gitu, ya, walaupun tidak mengharamkan. Ini seperti mana dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, ya. Kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan hillu zabihatil kitabi wa zawaju al-kitabiyya bi syartin huwa ma ya'ti illam yakun al-kitabi israiliyan, ya. Nah, jadi dalam pendapat ulama Syafi'i, ya, itu diperbolehkan, ya, memakan sembelihan ahlu kitab selama dia bukan seorang Israel, ya, bukan dari kalangan Bani Israel, gitu, ya. Nah, ini terkait dengan pendapat ulama Syafi'i. Jadi umumnya pendapat ulama Syafi'i memperbolehkan, ya, memperbolehkan makan sembelihan ahlu kitab, gitu. Baik, berikutnya zabihatul majus, ya. Zabihatul majus, siapa itu majus, ya? Majus ini adalah orang-orang, ya, di masa dulu yang menjadikan api sebagai sesembahan mereka. Jadi para penyembah api, ya, atau ada yang menyembah matahari karena dianggap itu adalah api yang paling besar, gitu, ya. La tu'kal zabihatu al-majus wa sayduhum, ya, li'annahum musyrikuna laisu min ahlil kitab, ya. Jadi umumnya mayoritas para ulama mengharamkan kita makan sembelihan al-majus atau majusi, ya, karena mereka pada dasarnya musyrik, ya, jadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada dua, ya, ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan keburukan, gitu, ya. Nah, jadi walaupun jumhur mengharamkan makan sembelihan mereka, namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak haram tapi hanya makruh saja, ya.
Baik, yang ketiga yang diharamkan atau ada perbedaan ulama tentang haram atau halalnya adalah sembelihan seorang sabiin. Ya, sabiin ini seperti mana ayat ya dalam surah Al-Baqarah ayat 62 menceritakan tentang orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas salihah ya. Nah, ini menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, dan sabiin gitu ya. Nah, sabiin ini secara bahasa adalah orang yang meninggalkan ya kepercayaan atau agama nenek moyangnya ya. Nah, seperti mana Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya di kota Mekah itu disebut sebagai sabiin gitu ya, dianggap murtad, meninggalkan agama nenek moyangnya, masya Allah ya. Nah, mengapa ada sebagian ulama yang memperbolehkan makan sembelihan sabiin gitu ya? Karena dianggap sabiin ini sebenarnya adalah pemeluk agama samawi, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani ya, tetapi melakukan penyimpangan ya dalam keyakinan dan praktek keberagamaan mereka gitu ya, sehingga ulama ya itu seperti misalnya dari kalangan dari kalangan Maliki dan Hambali ya, itu mengatakan haram. Jadi al-hurmah mutlaqan. Ini seperti mana pendapat ulama Maliki. Jadi ulama Maliki mengatakan bahwa sembelihan sabi ini haram ya secara mutlak gitu. Apakah mereka masih memiliki keyakinan dengan agama yang lama gitu ya, Yahudi atau Nasrani, atau telah berubah gitu. Nah, adapun kemudian Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafi itu memperbolehkan ya. Jadi qala bil hilli. Ya, jadi dikatakan bahwa menyembelih atau memakan sembelihan seorang majusi itu halal ya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Berikutnya adalah sembelihan seorang wanita atau anak kecil yang belum baligh. Nah, ini sebagian ulama memperbolehkan, sementara sebagian lain tidak memperbolehkan, gitu ya. Zabihatul mar'ah was-sabi ya. Tahillu zabihatul mar'ati walau haidan ya, was-sabi al-mumayyiz ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa halal ya makan sembelihan seorang wanita walaupun dia sedang haid, sedang menstruasi. Termasuk juga anak kecil yang belum baligh tapi dia sudah mumayyiz, artinya dia sudah akal ya sedikit, walaupun mungkin ya karena dia belum baligh gitu ya. Nah, ini karena dianggap wanita dan anak-anak itu sudah punya ahliyah kamilah gitu ya. Jadi sudah punya kemampuan untuk melakukan tasarruf ya, perbuatan dalam kehidupannya gitu ya. Kemudian adapun jumhur, mayoritas para ulama ya, jika sebagian ulama memperbolehkan makan sembelihan wanita ataupun anak kecil, maka sebagian yang lain itu tidak memperbolehkan. Bahkan terkait dengan sembelihan anak kecil ya, itu tidak sah dalam pandangan jumhur atau kebanyakan para ulama ya, seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbaz Zuhaili, wala tasihhu zabihatuhu inda jumhuril fuqaha. Jadi tidak sah dalam pandangan ulama jumhur sembelihan mereka gitu ya. Mengapa? Li'annahu la qasda lahu. Karena dia tidak punya kemampuan untuk berniat di dalam ibadahnya. Fala yaqilu tasmiyah, dan dia tidak tidak bisa memahami ya, tidak kemudian bisa menghayati lafal basmalah yang dia ucapkan ketika menyembelih ya. Wala yadbit az-zabihah ya. Dan boleh juga belum mampu menguasai sembelihan atau hewan yang akan disembelih gitu ya. Nah, ini terkait dengan sembelihan wanita maupun sembelihan anak kecil. Yang kelima, di antara sembelihan yang ulama berbeda pendapat tentang halal dan haramnya apabila penyembelihnya seorang majnun, orang yang gila, atau sukran, orang yang sedang mabuk ya. Wala tahillu zabihatuhuma indal jumhur. Jadi mayoritas para ulama mengatakan seorang yang gila atau orang yang sedang mabuk, maka sembelihan mereka tidak halal. Ini pandangan jumhur atau mayoritas para ulama. Alasannya li'annahu la qasda lahum kas-sabi ghairil mumayyiz ya.
karena mereka memang ya tidak punya kemampuan untuk berniat dan mengikrarkan niat dalam menyembelih ya. Wa ajaza Syafi'iyah fil azhar ma'al karoha zabihatuhuma ya. Adapun ulama Syafi'i memperbolehkan ya makan sembelihan orang gila ataupun orang yang sedang mabuk itu ya, walaupun makruh. Jadi boleh namun dengan kemakruhan. Li'anna lahu maqasdan wa iradatan fil jumlah ya. Ulama Syafi'i memperbolehkan makan sembelihan orang gila ataupun orang yang mabuk karena ya secara umum ya mereka juga mampu atau bisa ya berniat di dalam ibadah mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan uraikan tentang berapa uratkah perlu disembelih ketika seorang jagal atau penyembelih akan menyembelih hewan ya. Setidaknya dalam hal ini ulama punya 3 pandangan. Yang pertama ulama Hanafi ya, termasuk Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan yajibu qat'al akthar min arba'atin aw thalatha minha ya. Jadi wajib ya memotong 3 sampai 4 urat yang ada pada leher hewan yang kita sembelih ya. Yang pertama saluran pernapasan ya, kemudian saluran pencernaan, kemudian 2 urat nadi ya. Ini boleh ya, sekurang-kurangnya 3 urat ini telah kita potong. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat ulama Maliki ya, mengatakan wajib dipotong keempat-empatnya. Jadi saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat nadi. Ada 4 urat yang wajib dipotong ketika penyembelihan. Jadi tidak sah kalau ada salah satu uratnya tidak dipotong. Pendapat yang ketiga, ini pendapat ulama Syafi'i ya, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan la budda min qat'i kullil hulqum ya. Jadi yang wajib itu adalah memotong ya urat pernapasan atau saluran pernapasan dan saluran makanan. Ini 2 yang wajib. Adapun al-wadjan ya 2 urat nadi itu disunnahkan saja. Jadi kalau seorang itu sudah memutuskan 2 urat ya saluran pernapasan dan makanan, maka sembelihannya halal dalam pandangan ulama Syafi'i dan Hambali ya. Jadi 2 urat lagi ya urat nadi itu sunnah saja ya. Baik, berikutnya yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu ya sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penyembelihan itu ada hal yang sangat penting ya, yaitu tentang tauriyatu az-zabhi ya. Jadi haruslah kita segera ya. Artinya menggunakan pisau yang tajam sehingga penyembelihan itu bisa cepat gitu ya. Agar hewan itu tidak kesakitan atau menderita karena penyembelihan yang lama. Jadi pastikan pisaunya sangat tajam atau goloknya sangat tajam ya, dan tepat pada bagian yang akan kita potong atau kita sembelih gitu ya. Namun jika memang ada kendala tertentu, maka selama jedanya tidak terlalu lama penyembelihannya masih sah gitu ya. Itu di antara hal penting. Selanjutnya terkait dengan rukun ya atau apa yang perlu dilakukan ketika kita akan menyembelih. Yang pertama adalah tentu niat ya. Apakah niatnya menjadi sedekah atau niatnya itu akan dijual misalnya gitu ya. Ini dia niat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka ibadah kurban atau akikah. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca basmalah ketika penyembelihan. Ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama ya. Nah, adapun kemudian ulama Syafi'i itu mengatakan sah seekor hewan yang disembelih walaupun tidak membaca basmalah. Karena kata beliau membaca basmalah itu tidak ada keterangan di dalam Al-Qur'an ya. Berupa harus membaca basmalah ya. Karena seperti yang kita lihat Allah hanya memberi isyarat ya bangkai atau hewan-hewan itu haram kita makan illa ma dzakaitum, kecuali yang telah kalian sembelih. Jadi ulama Syafi'i menyimpulkan ya tidak ada ketentuan harus membaca basmalah ya. Nah, ini terkait dengan rukun di dalam memotong hewan kurban. Ada sunnah-sunnah yang juga perlu kita perhatikan sepanjang kita menyembelih hewan ya. Yang pertama adalah kita membaca basmalah. Ini sunnahnya menurut ulama Hanafi, ulama Syafi'i ya, mengatakan bahwa bacaan basmalah itu bukan sesuatu yang wajib, bukan rukun, namun sunnah saja.
Yang kedua, kaunu zabhi bin nahar, ya, wa yukrah tanzihan indal hanafiyah bil laili qiyasan alal adhiyah, ya. Jadi penyembelihan itu dilakukan hendaknya di siang hari, ya, di pagi hari, di siang atau sore hari, gitu ya. Jadi makruh dilakukan pada malam hari, seperti mana kemakruhan dalam menyembelih kurban. Ya, mengapa? Khasyatal khata' fi zabhi, karena bimbang terjadi kesalahan. Ya, boleh jadi memotong bagian yang lain atau mungkin membahayakan penyembelih ataupun orang yang membantu. Ya. Ini terkait dengan waktu penyembelihan hewan. Berikutnya yang disunnahkan adalah tawajjuh az-zabih waz-zabiha nahwal qiblah, ya. Jadi baik penyembelih, jagal ataupun hewannya dihadapkan atau menghadap arah kiblat. Ini sunnah. Yang keempat, idja' az-zabiha ala syaqqihal aisar birifqin, ya. Membaringkan hewan, ya, seperti ayam, kambing, sapi dan sejenis dengan itu di sisi yang kiri, gitu ya, dengan lembut dan dihadapkan ke arah kiblat, gitu ya. Ini terkait dengan penyembelihan hewan darat seperti ayam, kambing ataupun sapi, ya. Adapun unta, ya, nahrul ibili qa'imatan ma'qulatar rukbah al-yusra, ya. Jadi menyembelih hewan berupa unta itu disunahkan berdiri, ya, kan, dan mengikat kaki sebelah kirinya. Itu diikat, gitu ya. Jadi dilipat ke dalam itu baru diikat, kemudian disembelih dalam kondisi untanya masih berdiri. Ini di antara posisi yang memang baik sehingga cepat, ya, darah itu keluar dari tubuh unta. Kemudian yang keenam, qat'u audaj kullaha, ya. Jadi memotong semua urat nadi, ada 2 dipotong, itu sunnah, ya. Kemudian berikutnya ihda as-syafrah, ini penting. Menajamkan alat sembelihan, apakah golok, parang atau pisau yang dipakai untuk menyembelih hewan kurban, maka pastikan dia tajam sehingga penyembelihan itu bisa segera dilakukan dan hewan tidak merasakan kesakitan atau penderitaan. Dan yang terakhir, ya, terkait dengan sunnah-sunnah bagi hewan yang disembelih ini adalah at-tarafuq bil bahimah fala yadribu bihal ard, ya. Jadi hendaknya kita berlemah lembut pada hewan yang akan disembelih, ya, dan jangan memukul atau kemudian melukainya, ya. Kemudian yang dimakruhkan ketika menyembelih, yang pertama adalah tidak membaca basmalah. Nah, ini dimakruhkan, ya. Nah, jadi dalam madhab Syafi'i kan sunnah, maka kalau dia meninggalkan, dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Yang kedua, tawajjuh bizzabiha li ghairil qiblah, ya. Jadi menghadapkan hewan kurban atau hewan sembelihan tidak ke arah kiblat, dan penyembelih juga tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Ini tidak tidak berdosa, tetapi dia melakukan perbuatan yang tercela, makruh dalam penyembelihan. Yang ketiga, ta'zib au ziyadatil alam bila faidah mithla qata'ir ra'si, ya. Jadi menyiksa hewan tidak boleh, itu diharamkan walaupun hewan itu akan kita sembelih, ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting, ya, kita ingatkan terkait dengan sembelihan yang halal dan sembelihan yang haram, terkait dengan janin, ya, atau anak yang dikandung, ya, pada hewan yang bunting, ya, apakah boleh kita memakannya atau tidak, ya. Nah, dalam hal ini setidaknya ada 4 kondisi, ya. Kondisi yang pertama kata para ulama, an tulqihil al-ummaytan qabla zabhi, ya. Jadi ada anak atau janin hewan yang keluar, ya, dalam keadaan mati sebelum untanya disembelih atau sebelum induknya disembelih, ya. Nah, kategori ini sepakat para ulama tidak boleh kita makan dagingnya. Fala yu'kal ijma'an. Jadi tidak boleh kita makan. Ya, jadi keluar anaknya dalam kondisi sudah mati, gitu ya. Kemudian induknya juga belum disembelih, gitu, ya. Nah, jadi keluar dalam kondisi mati dan induknya belum sempat disembelih. Kondisi yang kedua, antulqihi hayyan qabla zabhi, ya. Dikeluarkan dalam kondisi hidup tetapi induknya belum disembelih, gitu ya. Fala yu'kal illa ayyuzakki au yuthbah, gitu ya. Jadi kalau dia keluar dalam kondisi masih hidup, gitu ya, walaupun induknya belum disembelih, maka tidak boleh dimakan kecuali anaknya itu kita sembelih, karena dia masih hidup,
gitu ya, maka kita langsung sembelih, baru boleh dimakan, gitu ya. Atau ya kita biarkan dia hidup, gitu ya, kalau memang tidak mau kita sembelih. Kondisi yang ketiga, antulqihi hayyan ba'da tazkiyatiha, ya. Dikeluarkan oleh induknya itu dalam kondisi masih hidup dan induknya sudah disembelih. Apa hukumnya? Fa in zubiha wa huwa hayyun ukila, ya. Kalau ketika itu dia disembelih, maka dalam kondisi dia masih hidup, maka boleh kita makan, ya. Wa illam tudrak zakatuhu fi halil haya, ya. Apa namanya, walaupun mungkin ya kita tidak tidak menyaksikan hidupnya yang lama, gitu ya. Nah, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, antulqihil ummayitan ba'da tazkiyatiha, ya. Dikeluarkan ya anaknya dalam kondisi telah mati, tapi induknya pun telah disembelih, gitu ya. Jadi induknya telah disembelih, kemudian anaknya ditemukan dalam kondisi telah mati. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ulama mazhab Hanafi, ya, termasuk Abu Hanifah sendiri dan Zafar dan Al Hasan bin Ziyad, ya, dikatakan la yu'kal bitazkiyatil ya. Jadi tetap tidak boleh dimakan walaupun induknya sudah disembelih, gitu ya. Nah, jadi induknya sudah disembelih dan dia mengeluarkan janin yang telah mati, ya. Nah, ini di dalam mazhab Hanafi itu tidak dimakan dagingnya, ya, tidak dimakan dagingnya. Adapun pendapat jumhur, ya, itu diperbolehkan yahillu aklul janin idza kharaja mayitan bi zakati ummihi, ya. Jadi menurut jumhur atau mayoritas para ulama, ya, boleh memakan daging dari janin, ya, yang dikeluarkan oleh induknya walaupun telah mati tapi induknya itu sempat disembelih, gitu ya, atau disembelih terlebih dahulu, maka diperbolehkan, gitu ya, karena memang menurut pendapat yang kedua ini atau pendapat jumhur ini bersandarkan pada hadis Nabi, ya, di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin, ya, zakatu ummihi, ya. Jadi penyembelihan janin ataupun anak seekor hewan itu ya dengan penyembelihan induknya. Jadi kalau induknya telah disembelih, maka anaknya walaupun tidak disembelih dia dianggap halal atau boleh kita makan. Nah, ini terkait dengan janin yang keluar dari perut induknya, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan seputar sembelihan yang halal dan sembelihan yang haram, ya. Semoga dengan mengetahui ilmu, ya, ataupun fikih seputar sembelihan yang halal dan haram, kita lebih berhati-hati dan lebih berwaspada lagi dalam makan, ya. Jadi kita hanya memakan sesuatu yang dihalalkan saja dan tidak memakan sembelihan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di serial kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.